Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sononggi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi-informasi seputar P3K Guru di tahun 2021. Dan informasi-informasi ini kami rangkum dari sumbernya, yaitu dari Pak Muhammad Ridwan ya teman-teman. Dimana hari ini beliau banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar P3K Guru, karena beliau membuat postingan seperti polling seperti itu teman-teman. Oleh karena itu silahkan simak video sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi seputar P3K rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Langsung saja kita ke postingan dari Pak Muhammad Ridwan di Twitter beliau. Nah, di sini ada postingan terbaru yang dibuat dari Pak Muhammad Ridwan, dimana postingannya seperti ini. Mengapa dia yang lolos? Tanda tanya. Mungkin itu yang Anda pikirkan, mau menyanggah tapi tidak bisa karena menyangkut orang lain. Karena teman-teman, terkait dengan sanggahan, yaitu memang kita harus menyanggah terkait dengan diri sendiri seperti itu. Nah, jika sekiranya dibuka aduan tentang akurasi dapodik yang menyebabkan seseorang menjadi lolos tahap 1 P3K Guru, kira-kira apa yang akan dilaporkan? Kali ini tentang dia. Kemudian ada kode L, arti ini yang lulus teman-teman. Nah, tentunya dari postingan Pak Muhammad Ridwan ini banyak yang berkomentar terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Muhammad Ridwan di Twitternya. Nah, kita buka satu persatu teman-teman. Di sini kami sudah merangkum yang langsung dijawab oleh Pak Muhammad Ridwan. Seperti di sini yang pertama yang dijawab oleh langsung beliau, yang ini, Pak Abi mohon dicek lagi terkait linearitas ijazah. Saya passing grade sendirian tapi tidak lulus karena ada guru induk tidak PG, padahal ijazah guru induk tidak linear. Sekali lagi, jika seperti itu apa bisa disanggah atau bagaimana Pak? Kemudian langsung dijawab oleh Pak Muhammad Ridwan, enggak linearitas urusan Kemendikbudristek. Semuanya sudah ada di sistem mereka. BKN hanya melakukan penarikan data secara sistem. Nah, berdasarkan untuk cek linearitas ini, teman-teman bisa menceknya di portal informasi pendaftaran guru P3K teman-teman. Silakan scroll ke bawah. Bagi rekan-rekan sekalian yang akan mengikuti di tahap 2 ini masih ragu terhadap dengan linearitas atau masih mempertanyakan dengan linearitas, silakan langsung saja download perihal peraturan untuk SE linearitas kualifikasi akademik maupun sertifikat pendidik yang ada di portal guru.ppk.kemendikbud.go.id seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita lihat lagi jawaban dari Pak Muhammad Ridwan yang ini, dan beliau menjawab pertanyaan, Pak mohon bertanya, apakah benar kalau 2 minggu sebelum tes itu tidak boleh keluar kota dan nantinya khawatir reaktif ketika tes swab? Nah, kemudian langsung jawab Pak Muhammad Ridwan, iya, ada di SE Kepala BKN nomor 7 tahun 2021. Mau jalan-jalan kemana sih? Hehe, kata beliau. Nah, itu teman-teman, terkait dengan mengenai ini mungkin persyaratan mengikuti ujian nantinya, teman-teman silakan buka di SEBK Kepala BKN nomor 7 tahun 2021, dan juga di portal pendaftaran guru pppk.kemendikbud.go.id juga menjelaskan terkait dengan syarat-syarat bagi rekan-rekan guru honorer maupun lulusan PPG dan guru swasta yang akan mengikuti tahap 2 nantinya. Itu ada di pengumuman nomor 5044-B-GT.01-2021 terkait dengan tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 ini sebenarnya teman-teman. Namun ini berkaitan juga dengan prokes yang akan diterapkan pada pelaksanaan ujian seleksi nantinya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini pertanyaan yang langsung dijawab sama Pak Muhammad Ridwan. Di sini pertanyaannya, Pak, saya nyesek sampai sekarang. Saya mengabdi 13 tahun 35 plus di sekolah, tidak ada formasi. Melamar sekolah lain yang katanya tidak ada guru honor induk. Saya lulus PG, nilai tertinggi tapi tidak lulus. Ternyata di situ ada guru induk tidak PG juga tidak lulus. Ya, kenapa saya tidak diluluskan saja? Saya korban sistem.
Kemudian sambung lagi Twitter postingannya, bukan salah kami di sekolah kami nggak ada formasi, saya pun juga mengajar 13 tahun di sekolah negeri. Mengenai informasi reset, ketika itu informasinya simpang siur dan baru saya tahu 1 jam sebelum habis masa reset dengan jaringan yang susah ditembus masuk sistem SSJSN. Kenapa kami disia-siakan? Tanda tanya. Nah, langsung dijawab oleh Pak Muhammad Ridwan, sampean hanya tinggal ikut polling saja, curhatnya panjang amat. Lain kali cek berkala web dan medsos instansi, kalau perlu aktifkan notifikasi agar tidak mudah menganggap diri korban sistem. Seperti itu teman-teman. Jadi sini Pak Muhammad Ridwan itu menyuruh para peserta itu aktif ya dalam mencek medsos maupun web-web resmi terkait dengan penerimaan seleksi CSN untuk di tahun 2021, tentunya untuk P3K yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu di portal guru ppk.kemendikbud.go.id dan juga SSJSN BKN. Tentunya juga terkait dengan reset kemarin, pengetahuan kami bahwasanya itu ada dari peserta yang mendapatkan SMS untuk melakukan reset pendaftaran seperti itu. Namun di sini langsung dijawab lagi bagi yang bertanya di sini teman-teman. Baik Pak, terima kasih banyak, semoga Bapak sehat selalu, seperti itu. Kemudian mengenai polling, tapi pollingnya tidak ada yang mewakili curhatan saya Pak, seperti itu katanya. Jadi makanya peserta ini menjelaskan kronologi kejadian yang dialaminya. Namun sekali lagi Pak Muhammad Ridwan menegaskan cek berkala web dan medsos instansi, tentunya ini dari Kemendikbud untuk P3K guru. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini teman-teman. Pertanyaan langsung dijawab oleh Pak Muhammad Ridwan. Kita lihat pertanyaannya, Tendik alias operator nggak pernah ngajar karena punya ijazah pendidikan, lulus jadi guru P3K tahap 1. Gimana tuh Pak Muhammad Ridwan? Nah, langsung dijawab Pak Muhammad Ridwan, lah embuh. Makanya saya coba bikin polling dulu untuk dapat respon. Itu untuk bahan kepimpinan. Jadi teman-teman terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di Twitter resmi beliau, itu nantinya tentunya akan disampaikan pada saat rapat dengan Panselnas terkait dengan masalah-masalah yang ada, teman-teman sampaikan di sini. Karena tentunya ini berkaitan dengan polling yang disampaikan melalui postingan Twitter Muhammad Ridwan, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini pertanyaan yang langsung jawab oleh Pak Muhammad Ridwan. Pertanyaannya seperti ini, gimana Pak ketika nilai afirmasi kita belum masuk padahal itu berhak kita dapatkan? Boleh menyanggah Pak? Mohon pencerahannya. Nah, kemudian langsung dijawab dari Pak Muhammad Ridwan, wadidaw, kamu belum paham konsep sanggah. Netizen, bantu kawan ini, waktunya kurang dari 24 jam untuk menyanggah. Sudah hampir ubanan menjelaskan proses sanggah, masih ditanya apa boleh disanggah, sungguh terlalu. Kemudian dijawab langsung, siap Pak, sudah menyanggah dari kemarin Pak, cuma mau tahu aja apakah itu tentangku atau tentang dia, sehat selalu Pak. Jadi di sini mengenai masa sanggah itu terakhir hari ini teman-teman, itu akan nanti ditutup kemungkinan di portal SSJSN pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi manfaatkan masa sanggah ini yang diberikan oleh Panselnas bagi rekan-rekan yang akan melakukan sanggah terhadap hasil seleksi kompetensi tahap pertama ini. Nah, selanjutnya di sini kita lihat lagi pertanyaan yang langsung dijawab dari Pak Muhammad Ridwan. Seperti ini pertanyaannya. Kalau bertemu sama Pak Muhammad Ridwan, saya cuma ingin menanyakan, 1. Kalau 3 kali tes dan lulus PG murni tanpa afirmasi, ketiganya, apakah nanti akhirnya ada harapan jadi ASN P3K? Jawaban yang pasti ya Pak, masih banyak lagi pertanyaan, tapi ini sajalah dulu Pak. Seperti itu. Kemudian langsung dijawab Muhammad Ridwan, gampang. Jawabannya ada harapan, tapi pastikan nilai sainganmu berada di bawahmu. Nah, ini tentunya karena PG itu nanti di ranking ya teman-teman. Tentunya PG yang terbaik maka dia akan lulus sesuai dengan perankingan, dan tentunya berkaitan dengan jumlah formasi. Kalau seandainya jumlah formasinya 1, tentunya nilai PG yang terbaik pertama yang akan lolos, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini jawabannya langsung dijawab, berat juga ya Pak lawan Serdi, plus usia 50 tahun ke atas, 35 tahun ke atas. Mudahan nanti ada kebijakan baru saja ya Pak, tanda tanya. Nah, di sini belum dijawab Pak Muhammad Ridwan. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan yang dijawab langsung dari Pak Muhammad Ridwan. Ada kasus juga guru K2 yang sudah lama tidak aktif mengajar di SD.
dan lebih memilih ngajar di madrasah sudah sertifikasi dan impasing kemenak. Ikut P3K masuk. Data masih di Dapodik ini ya. Data masih di Dapodik tapi sudah lama nggak aktif dan lolos. Sedang saya yang aktif mengajar malah afirmasi tidak dihitung. Nah, langsung dijawab Pak Maridwan, tinggal sanggah saja. Sampaikan bukti yang mendukung bahwa hitungan afirmasi Panselnas terhadap Anda keliru. Ingat, ini tentang Anda, teman-teman, atau tentang diri diri peserta terkait dengan nilai afirmasi yang mungkin belum masuk perhitungannya, silakan disanggah. Kemudian apa susahnya, Pak? Tanda tanya. Seperti itu ya. Ini terkait dengan masa sanggah. Nah, itulah informasi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan rangkuman-rangkuman yang sudah kami dapatkan dari informasi Twitter Pak Muhammad Ridwan terkait dengan postingan beliau, yaitu mengenai seperti polling ya teman-teman, terkait dengan sekiranya nanti dibuka aduan tentang akurasi Dapodik yang menyebabkan seseorang menjadi lolos tahapan 1 P3K guru, kira-kira apa yang akan dilaporkan. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya langsung saja ke Twitter resmi Pak Muhammad Ridwan seperti itu. Oke, sekian dari Sunogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.